Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita masih diberinya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lain seperti nikmat kesempatan dan kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang sempat tapi tidak bisa hadir ke sini. Banyak saudara-saudara kita yang sehat tapi tidak mampu, belum mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Kemudian selawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu dan banyaknya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan insya Allah kita akan diberikan syafaat pertolongan di yaumil mahsyar nanti, yang tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah dan syafaat beliau. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan mengisi kuliah subuh ini merupakan jadwal rutinitas Bapak Ustadz kita, Bapak Buya kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Rakib. Dia setiap minggu sudah 1 tahun berjalan, walaupun ada halangan kadang-kadang beliau keluar kota, tetapi tetap jadwal beliau pada hari Minggu. Dan pada besoknya, pada besok pagi, kami mohon kepada yang terhormat jemaah kita juga, yaitu Bapak Zalferdi Eskom, untuk mengisi kuliah subuh kita pada pagi besok. Mungkin hari Selasanya Pak Haji Hasan Amal dan kita semua akan dapat giliran untuk mengisi tausiah subuh. Kemudian kita jemput Bapak Dr. Haji Muhammad Rakib. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, Bang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran li ta'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Jannah hormati, cocoklah bulan ini namanya bulan Syawal, peningkatan artinya. Betul-betul Syawal ini kita berbeda dengan Syawal sebelumnya, banyak peningkatan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, berapa banyaknya kita di kuliah subuh ya? Semenjak dari 2 tahun yang lalu kita terus kuliah subuh. Saya hampir 3 tahun di sini ya, terus menerus, dan memang terjadi peningkatan luar biasa. Semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu loncatan amal bagi kita, bahwa kita berniat untuk mengimarahkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, pada pagi hari ini kaji kita tentang kias. Pernah dengar kata kias? Kias ya. Kenapa kias ini kita kaji? Jarang dikaji orang ya di dalam ceramah pengajian. Itu biasanya di pesantren kajinya, atau di perguruan tinggi. Itu kajinya tentang kias. Jadi untuk kita ketahui Pak Imen Muhammad, kalau tidak ada kias kita tidak bisa bayar zakat di Indonesia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan bayar zakat fitrah itu pakai beras. Rasulullah hanya pakai kurma dengan gandum. Begitulah
Dikiaskanlah makanan yang mengenyangi di Arab adalah gandum dan kurma, dikiaskanlah kepada makanan yang mengenyangi di Indonesia, yakni beras. Nah, tanpa kias kita tidak bisa. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan contoh bagaimana berapa jumlahnya kita bayar zakat fitrah itu berapa kilo. Nabi Muhammad tidak memberikan contoh. Dan bagaimana harus fitrah di Indonesia tidak ada contohnya. Bisa-bisa jatuhnya kepada bid'ah kalau tidak ada kias. Bid'ah, kita membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak bisa bayar fitrah, zakat fitrah di Indonesia kalau tidak ada kias. Dan kemudian kita tidak bisa memotong kerbau untuk zakat, untuk korban, karena Nabi Muhammad SAW tidak seumur hidupnya berkorban pakai kerbau, tidak pernah. Ya, kita tidak pernah. Onta dan kambing Arab itu berbeda dengan kambing Indonesia. Bu, saya terkejut waktu bayar jam di Mekah. Tidak ada kambingnya diikat ya baju. Tidak diikat kambingnya, dituntutnya satu, yang lainnya mengikut sami'na wa ata'na. Saya tidak ada ikut. Tidak diikat kambingnya, yang lain mengikut. Kalau kambing di Indonesia, jangankan sebanyak itu, satu itu sampai 2 orang mengembalakan. Beda kambing Arab dengan kambing Indonesia, perangainya berbeda. Nah, jadi itu perlunya kias, penting sekali. Nah, dalam Al-Quran dikatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambil kiasanlah wahai orang-orang yang berpikir. Dalam bidang hukum, orang yang berpikir itu namanya faqih. Kalau dia banyak disebut dengan fuqaha. Itulah kerjanya orang memikirkan kias tadi supaya sesuai dengan maqasid atau tujuan agama yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya para ulama fikih menetapkan bahwa hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis. Itu kaku nantinya. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya, nah, jadi qiyas ini diambil dari Al-Quran juga. Kenapa tidak cukup hanya Al-Quran dan hadis saja? Inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal. Mu'az, engkau diutus ke negeri Yaman. Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara? Engkau jadi hakim nanti di Yaman. Ya, bil Quran, Al-Quran ya Rasulullah. Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Ya dalam hadis ya Rasulullah. Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis? Karena berbeda di Yaman dengan di negara kita. Nanti di Mesir berbeda lagi. Bagaimana caranya? Nanti kita ketemu suatu masalah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jawab Mu'az bin Jabal, bi ra'yi, dengan pikiranku aku mengambil kias. Aku kiaskan seperti yang dilakukan oleh kita yang intinya sama, kulitnya berbeda, tapi intinya sama. Begitulah aku mengambilkan kias. Ya benar, kalau Mu'az, jalankanlah tugasmu berdakwah ke Yaman. Itu paling terkenal. Nah, jadi boleh teman-teman, itu perlunya kias di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa Minang, dalam logat Minang itu disebut manusia tahkih. Nah, itu kias ya. Nah, kalau binatang tahan pukul, manusia tahan kias. Apa nenek moyang? Maksudnya apa? Kias itu kita mengambil pelajaran dari alam semesta ini dengan tuntunan Al-Quran. Dalam bahasa Minangnya alam takabang menjadi guru. Jadi alam ini luas, bukan hanya di alam saja. Kalau kita hanya di alam saja, Pak Ibu, hanya Quran dan hadis saja, maka kita naik haji harus
para sahabat mulai dari Rasulullah, fa'tadilu ya ulil absar. Ambil kiasanlah, hei orang-orang yang berpikir. Jadi oleh karena terjadi perbedaan pendapat yang keras di mana-mana, itu karena tidak mau pakai kias itu. Sempit jadinya dunia ini. Tapi kalau mau pakai kias, lapang, tapi jangan terlalu lapang. Terlalu lapang jadi liberal namanya. Itu ulil absar namanya. Ulil absar abdal. Itu terlalu melebar pula kiasnya luas sampai keluar dari tuntunan agama. Jangan pula lah. Itu berlebihan itu ya. Nah, kita pakai kias itu yang ada ukurannya dari Rasulullah kepada sahabat termasuk Mu'az bin Jabal tadi kepada ulama-ulama lain. Kemudian kita lihat ada satu kampung di Mesir, seorang ulama tadi tidak mau pakai kias. Dia hafal Al-Quran, hadis hafal, tapi kias dia tidak mau. Kemudian takwil juga tidak mau. Takwil ini menafsirkan Al-Quran tidak, kalau hal-hal yang paling penting, hal-hal yang tidak masuk akal, itu dikiaskan atau diberikan takwil. Dia tidak mau. Jadi ulama yang dimisahkan itu berdebat dengan ulama lain. Saya tidak mau kias, cukup Al-Quran dan Sunnah saja, sesuai dengan hadis Nabi. Aku tinggalkan padamu apa? Dua hal, kamu tidak akan sesat selamanya, Al-Quran dan hadis. Kaku dia, tidak mau memakai kias. Akibatnya apa? Ketika dia seorang yang ulama tadi selama disegani dia buta di Mesir, bertanya seorang ustadznya biasa saja ya, tanya bagaimana Buya atau guru Syekh dengan ayat Al-Quran mengatakan man fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, dia akan buta pula di akhirat. Wa adallu sabila, dan dia akan menempuh jalan yang sesat. Nah, coba kalau tidak dikiaskan, siapa yang buta di dunia, dia akan buta pula di akhirat. Berarti orang buta yang segala macam termasuk Al-Quran itu buta juga bisa di akhirat kalau tidak pakai kias. Nah, ayat itu tersinggung dia. Oh iya ya, kalau saya tidak mau pakai kias, buta mata di dunia, di akhirat besok aku buta juga. Masya Allah, akhirnya dia coba merenung diri sendiri. Akhirnya dia rasa kalau begitu penting kias dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu yang kita baca itu bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Arab sastra tingkat tinggi. Karena itu orang Arab itu sendiri harus belajar bahasa Al-Quran. Banyak juga mereka yang tidak mengerti tentang lafaz-lafaz Al-Quran karena bahasanya bahasa tingkat sastra tinggi itu Al-Quran. Sehingga memunculkan sastranya tinggi itu, muncullah ayat-ayat namanya mutasyabihat, ayat-ayat yang diragukan atau memerlukan pendalaman lebih jauh. Jadi Ustaz yang buka tadi akhirnya bertanya, bagaimana kalau menggunakan kias? Siapa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Bani Israil ayat 72. Siapa yang buta di dunia, buta pula di hari akhirat, dan dia akan menempuh jalan yang sesat. Nah, ini harus dikiaskan. Kalau tidak, orang buta masuk neraka semua, buta semua di hari akhirat. Padahal dia beriman. Ada sahabat Rasulullah Abdullah bin Umi Maktum, buta dia, tapi dia lebih taat daripada sahabat yang lain. Apakah akan buta juga di akhirat besok? Ayat Al-Quran mengatakan begitu. Karena itulah perlunya pemahaman namanya kias. Yang dimaksud, takwil namanya. Takwil yang dimaksud dengan buta di dunia ini tidak mau melihat kebenaran-kebenaran
Jadi buta yang dimaksud buta hati, ya kan? Bukan buta mata, itu perlunya kias. Jadi bukan buta mata. Jadi siapa yang buta hatinya di dunia, baru buta pula matanya besok di akhirat. Jadi maksudnya buta hati itu namanya takwil. Itulah pekerjaan para sarjana fikih. Itulah pekerjaan para ulama. Berat pekerjaannya, apalagi untuk memutuskan hukum. Orang itu mau dipancung atau tidak, ini orang ini mau disita atau tidak, dan diputuskan dapat pembagian atau tidak, itu berat sekali. Makanya ulama fuqaha itu sangat dihormati oleh orang-orang yang mengerti tentang pekerjaan mereka yang begitu berat. Untuk memutuskan perkara itu bukan dia hanya mengerti takwil dengan kias, tapi juga sholat tahajud dia pada malam hari. Ya Allah, jangan sampai keputusan yang ku ambil ini menjadi salah, ya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala karena. Nah, kalau dia sudah berijtihad, sudah berusaha di sholat tahajud untuk memutuskan satu perkara, suatu pertanyaan dari masyarakatnya dia renungkan dulu. Nah, kalau dia sudah berusaha terjadi kesalahan ijtihad itu, maka dia dapat pahala satu. Salah dia dalam memberikan keputusan itu, dapat pahala juga dia satu, karena dia telah berijtihad. Kalau seandainya benar, dia dapat pahala dua. Pertama pahala ijtihadnya, yang kedua pahala benar yang dia sampaikan. Seandainya salah, dia dapat pahala satu, hanya pahala dari ijtihadnya. Karena itu perlunya ada ijma', kesepakatan para ulama yang lain. Pemikiran satu orang berbeda dengan pemikiran banyak ulama, banyak orang lain. Nah, mudah-mudahan kita para ibu termasuk orang yang tidak kaku, ya, yang luas mengerti apa yang dimaksud dengan kias. Fahtabiru ya ulil absar. Itu ayat Al-Quran dia ambil kiasalah wahai orang-orang yang punya pikiran. Jadi orang yang tidak mau mengambil kias berarti dia tidak punya pikiran. Nah, mudah-mudahan kita sejalan, pikiran kita itu namanya ra'yi, sejalan hendaknya ra'yi kita ini, pikiran kita ini dengan firman Allah. Karena ra'yi itu pemikiran ada dua macam. Ada ra'yil haq, ada ra'yil batil. Ada pemikiran yang sesuai dengan kebenaran, ada pemikiran menurut hawa nafsunya. Yang pemikiran menurut hawa nafsunya itulah jin, jaringan iblis laknatullah. Kalau pemikirannya sejalan, nah itu yang disebut dengan fuqaha, ulama. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulama. Mudah-mudahan kita ini menjadi ulama semua, ya. Nah, ulama dari kata alim, ya, kalau banyak jadi ulama. Karena kita selalu mengaji, kuliah terus. Orang kuliah sekali seminggu, kita setiap minggu ada terus, setiap pagi ada terus. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Ya Pak Ketua, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Rafiq yang telah menyampaikan proses hukum ini. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah beliau selalu sehat, dan kita juga yang hadir ini selalu dijaga oleh Allah dan kesehatan, dan amalan kita meningkat dan iman kita juga meningkat. Kemudian kita ada suatu lagi, nanti kita langsung ke sana. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kepada majlis. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami informasikan kepada masyarakat dan jamaah Masjid Nurul Jannah bahwa sampai saat ini peserta kurban